Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in chemistry. The topic is konfigurasi elektron bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Bilangan kuantum terdiri dari yang pertama, bilangan kuantum utama atau N untuk menyatakan tingkat energi. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, lambangnya L, yaitu untuk menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M untuk menyatakan banyaknya atau posisi orbital. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin untuk menyatakan kedudukan elektron dalam orbital. Bilangan kuantum azimut atau L mempunyai subkulit atom. Ada 4 subkulit atom untuk azimut. Yang pertama adalah S, yaitu start. Yang kedua adalah P atau principal. Yang ketiga adalah D atau diffuse. Yang keempat adalah F, fundamental. Oke students, seri kimia kelas 10 SMA. Struktur atom dan tabel periodik bagian kedua. Konfigurasi kuantum. Oke, students, kita langsung saja. Konfigurasi elektron menurut kuantum. The principal quantum cells, apart from the first, are split into subcells or sublevels. Each principal quantum cells contains a different number of subcells and distinguished by the letters S, P, D, or F. Ya, seperti yang saya sebutkan, bilangan kuantum azimut terdiri dari 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Determining the energy level of the 4 quantum number, menentukan tingkat energi keempat bilangan kuantum. Caranya adalah sangat mudah. Bilangan kuantum itu ada 4 S, P, D, F. Jadi disebutkan 2 kali. SS, PS, PS, DPS, DPS, dan yang terakhir adalah FDPS, FDPS. Saya ulangi, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. S dimulai dari angka 1 dan seterusnya. P dimulai dari angka 2 dan seterusnya. D dimulai dari angka 3 dan seterusnya. Dan F dimulai dari angka 4 dan seterusnya. Oke, sangat mudah ya. Saya ulangi, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Oke, students, kita lihat tingkatan-tingkatan energinya. Dimulai dari S, lalu ke P, lalu ke D, lalu ke F. Udah ya, perhatikan panah merah. Ini menurut prinsip Aufbau, menyatakan bahwa elektron yang mengorbit 1 atau lebih mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Konfigurasi elektron menurut kuantum ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Urutannya adalah SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Ya, sangat mudah ya. Jadi S, P, D, dan F diucapkan 2 kali. S dimulai dari angka 1, P dimulai dari angka 2, lalu D dimulai dari angka 3, dan F dimulai dari angka 4. S diisi 2 elektron maksimum, P diisi 6 elektron maksimum, D diisi 10 elektron maksimum,
dan F diisi 14 elektron maksimum. Jadi selisihnya selalu 4 ya. Sangat mudah ya. Oke, kita lihat yuk contoh. Buatlah konfigurasi kuantum menurut atom dengan nomor 17. Yuk kita lihat. Kita buat dulu SS, PS, PS, DPS, DPS, dan seterusnya. Tetapi kita harus menuliskan secukupnya saja. S dimulai dari nomor 1, 2, 3. Kemudian P dimulai dari nomor 2, kemudian 3, dan seterusnya. Oke, kita tuliskan secukupnya. Kemudian elektronnya 2, 2, 6, 2, 5, sehingga jumlahnya 17. Gampang ya? Buatlah konfigurasi kuantum untuk atom dengan nomor 22. Ya, kita jawab seperti biasa. Kita tuliskan SS, PS, PS, DPS, dan seterusnya. Kita tuliskan secukupnya. S dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian P dimulai dari nomor 2, lalu 3, dan D dimulai dari nomor 3. Sekarang kita isi elektronnya 2, 2, 6, 2, 6, 2, dan terakhir 2, sehingga jumlahnya 22. Oke, menentukan periode dan golongan. Bagaimana sih menentukan golongan? Jika konfigurasi terakhir adalah S atau P, maka termasuk golongan A. Jika konfigurasi terakhir adalah D atau F, maka termasuk golongan B. Nah, dalam menentukan besar golongan, hal yang harus kita perhatikan, jika akhiran S, maka golongannya adalah besar elektron pada S tersebut. Jika akhirannya P, D, atau F, maka golongannya adalah besar elektron tersebut ditambah 2. Oke, nah sekarang bagaimana menentukan periode? Oke, perhatikan koefisien atau angka di depan kuantumnya. Periodenya adalah angka terbesar jika dilihat dari awal sampai akhir konfigurasi. Oke, jelas ya? Contoh yuk, tentukanlah periode dan golongan suatu atom dengan nomor 17. Seperti biasa kita buat dulu urutannya. SS, PS, PS, DPS ya. Kalian tuliskan secukupnya saja. Yuk kita isi. S dimulai dari nomor 1, 2, kemudian 3, P dimulai dari nomor 2, lalu 3. Nah, sekarang kita isi elektron ya sejumlah 17 elektron, yaitu 2, 2, 6, 2, dan 5. Nah, diakhiri dengan 3P5. Oke. P termasuk golongan A dan diakhiri dengan 5 elektron, sehingga 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi golongannya adalah 7A. Kemudian untuk menentukan periode, perhatikan. Jika kita urutkan dari awal sampai akhir, yang terbesar koefisiennya adalah 3. Sehingga periodenya 3. Contoh lagi, buatlah konfigurasi kuantum untuk atom dengan nomor 22. Ya, kita jawab. Seperti biasa kita buat dulu konfigurasi kuantumnya. SS, PS, PS, DPS, dan seterusnya. Kita tuliskan secukupnya. S dimulai dari nomor 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Lalu P dimulai dari nomor 2, lalu 3, dan D dimulai dari nomor 3. Kemudian kita isi elektronnya sampai 22 elektron. 2, 2, 6, 2, 6, 2, dan terakhir 2. Diakhiri dengan 3D2. D termasuk golongan B dan diakhiri dengan 2 elektron, sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi golongannya 4B. Kemudian untuk periode kita perhatikan dari awal sampai akhir koefisiennya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3. Jadi periode 4. Menentukan bilangan kuantum N, bilangan kuantum utama, azimut number L, magnetic M, dan spin atau S. Menentukan nilai N, bilangan utama. Nilai N ditentukan oleh konfigurasi terakhir. Nilai N adalah koefisien dari konfigurasi terakhir. Jelas ya? Nah, oke, sekarang menentukan nilai L atau bilangan azimut. L is strictly determined by last place. Nilai L ditentukan oleh konfigurasi terakhir. Ingat, nilai L ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jika kuantum terakhir S, maka nilai L adalah 0. Jika kuantum terakhir adalah P, maka nilai L adalah 1.
Jika kuantum terakhir adalah D, maka nilai L adalah 2. Jika kuantum terakhir adalah F, maka nilai L adalah 3. Jelas ya? Sangat mudah. Oke, sekarang kita menentukan nilai magnetik atau M. Ya, seperti biasa nilai M ditentukan oleh konfigurasi terakhir. Oke. Nilai L ditentukan dengan cara sebagai berikut. Buatlah kotak atau kamar-kamar sebagai berikut. Jika kuantum terakhir S, maka kamarnya ada 1 kamar. Jika kuantum terakhir P, maka kamarnya ada 3 kamar. Jika kuantum terakhirnya D, maka kamarnya adalah 5 kamar. Jika kuantum terakhir adalah F, maka kamarnya adalah 7 kamar. Nah, lalu isilah elektron-elektron pada kamar-kamar tersebut dengan cara spin yang tegak dulu ya. Jangan lupa beri angka min, 0, dan plus secara berurutan di bawah kotak. Oke, jelas sampai sini untuk menentukan nilai M. Nah, nilai M ditentukan oleh posisi elektron terakhir. Nah, selanjutnya menentukan nilai S atau bilangan spin. Oke, ini sangat mudah. Mengacu pada nilai M yang terakhir, jika elektron terakhir posisi tegak, maka S-nya plus setengah. Dan jika sebaliknya, min setengah. Prinsip pengecualian Pauli, syarat agar elektron dapat mengisi orbital yang sama, mereka harus mempunyai putaran elektron yang berbeda, yaitu min setengah dan setengah. Yuk, tentukanlah nilai N, L, M, dan S suatu atom dengan nomor 17. Kita buat dulu konfigurasinya, SS, PS. PS, ya secukupnya saja. Nah, sekarang kita isi S dari nomor 1, lalu 2, lalu 3. Lalu P dimulai dari nomor 2, lalu 3. Lalu kita isi elektronnya sejumlah 17, ya. 2, 2, 6, 2, dan terakhir 5. Oke, diakhiri dengan 3P5. Oke. Nah, angka 3 menunjukkan nilai N atau bilangan kuantum utama. Ya, jadi N-nya sama dengan 3. Kemudian kita mengarah nilai L. Diakhiri dengan P. Ingat, jika P maka nilai L-nya adalah 1. Jelas ya? Ingat aturan sebelumnya. Kemudian sekarang kita mengarah nilai magnetik. Karena diakhiri P, maka banyaknya kamar adalah 3 kamar. Nah, sekarang kita buat 3 kamar. Oke. Dan jangan lupa menuliskan di bawah kotak min 1, 0, plus 1. Nah, karena elektronnya ada 5 buah elektron, maka kita isi kamar-kamarnya dengan aturan yang tegak dulu. 1, 2, 3, baru yang sebaliknya. 4, 5. Perhatikan berakhir di titik 0. Elektron terakhir berhenti pada posisi 0 dengan spin terbalik. Sehingga M sama dengan 0 dan spinnya min setengah karena terbalik. Jadi kesimpulannya adalah N sama dengan 3, L1, M-nya 0, dan S-nya min setengah. Aturan Hund menegaskan jika beberapa orbital dari energi yang sama yang tersedia, elektron mengisi orbital kosong pertama sebelum menggunakan kembali orbital yang ditempati oleh elektron lainnya. Yuk kita lihat. Tentukanlah nilai N, L, M, dan S suatu atom dengan nomor 20. Seperti biasa kita buat konfigurasinya SS, PS, PS, DPS, dan seterusnya. Kita harus tuliskan secukupnya. Oke, S dimulai dari nomor 1, 2, lalu 3, lalu 4. Lalu P dimulai dari nomor 2, lalu 3. Kita isi elektronnya sejumlah 20, 2, 2, 6, 2, 6, dan terakhir 2. Oke, diakhiri dengan 4S2. Informasi yang kita temukan adalah nilai bilangan kuantum utamanya adalah 4. Oke, jadi nilai N-nya sama dengan 4. Oke, sekarang kita mengarah nilai L. Karena diakhiri S, maka nilai L-nya sama dengan 0. Jelas ya? Oke, sekarang kita mengarah nilai magnetik. Oke. Nah, karena diakhiri S, maka jumlah kamar adalah 1 kotak. Oke, 1 kamar ya. Nah, kita buat 1 kamar.
Kemudian jangan lupa menuliskan angka 0. Oke. Nah, S ini mempunyai 2 elektron ya. Ada 2 elektron yang akan masuk ke kamar di atas ya. Nah, seperti biasa kita menuliskan yang tegak dulu baru yang sebaliknya. Oke. Nah, keadaan spinnya adalah terbalik. Oke. Elektron terakhir berhenti pada posisi 0 dengan spin terbalik. Sehingga kita dapat ambil informasi M-nya 0 dan S-nya min setengah. Jadi kesimpulannya adalah N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S sama dengan min setengah. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.